Doa, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kini tiba saatnya kami telah menaikkan segala pujian kami. Kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Engkau datang, urapi setiap kami Bapa, agar apa yang kami dengar dapat kami pahami dan kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang selalu menyertai kita sampai saat ini. Baik, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saya mengajak kita semua membuka dalam kitab Perjanjian Lama, yakni Yunus 3 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-10. Yunus 3 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita bersama di atas perikop pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikan kepada seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Tuhan Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di Abum. Lalu atas perintah raja dan para pembesar orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan ini saya berikan tema belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah selalu ada untuk semua orang. Bahkan karena belas kasihan Allah, ia rela memberikan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua. Yesus turut merasakan penderitaan yang seharusnya kita rasakan. Allah adalah kasih, sekalipun manusia seringkali mengkhianatinya, tetapi Allah selalu berinisiatif untuk mengikat perjanjiannya dengan manusia. Kitab Yunus ini berbicara bagaimana Tuhan berkuasa mutlak atas ciptaannya, tetapi lebih-lebih menggambarkan Tuhan Yesus Maha Penyayang dan Pengampun. Tuhan lebih suka mengampuni dan menyelamatkan suatu bangsa daripada menghukum atau menghancurkan suatu bangsa, walaupun bangsa tersebut adalah musuh dari umatnya sendiri. Pada bagian ini kita akan belajar bersama-sama beberapa poin yang menjadi bukti belas kasihan Allah kepada umat manusia, terkhususnya bangsa Niniwe. Poin yang pertama, belas kasihan Allah. Niniwe adalah kota yang disebut kota luar biasa agung. Dalam kitab Yunus, kota ini terletak di tepian timur Sungai Tigris dan merupakan ibu kota kerajaan Asia Purwa. Situs kota purbakala ini terletak di seberang kota Masul di provinsi Nirwala. Kota Niniwe didirikan oleh seorang pemburu perkasa yang membangun menara Babel, memimpin dunia dalam pemberontakan terhadap Allah. Dialah Nimrod. Nimrod sendiri masih keturunan Nuh. Nimrod adalah anak Ham, memiliki julukan pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, terdapat dalam Kejadian 10 ayat 7 sampai dengan 11. Tuhan Yesus tidak menyukai kota Niniwe ini muncul dari nubuat dan tindakan sejumlah nabi. Contohnya Nabi Nahum yang melukis Niniwe sebagai kota yang berdarah, terdapat dalam Nahum 3 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-7. Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa saja
kejahatan Niniwe. Kita bisa lihat bersama kejahatan Niniwe itu seperti percabulan, pemerkosaan, kecemburuan, hawa nafsu, penjemaan berhara, sihir, perseteruan, iri hati, marah, kepentingan sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Paket komplit dari kejahatan Niniwe ini, dan yang lebih parahnya lagi, yang berbuat dosa bukan cuma masyarakatnya saja, tetapi yang berbuat dosa itu dari raja sampai ke masyarakat semua melakukan dosa. Begitu banyak kejahatan Niniwe yang dilakukan, tetapi kita masih melihat Niniwe melakukan dosa. Tuhan masih mau mempunyai belas kasihan terhadap mereka. Tuhan masih mengharapkan pertobatan Niniwe. Tuhan tidak mau Niniwe binasa. Maka kita bisa lihat pada ayatnya yang kedua, Allah mempunyai belas kasihan untuk Niniwe sehingga Nabi Yunus diutus untuk kedua kalinya untuk pergi ke Niniwe. Di sana saja kita bisa melihat Tuhan masih mengasihi bangsa Niniwe. Sekalipun Yunus lari dari panggilannya yang pertama, tetapi Tuhan tidak melupakan janjinya kepada Niniwe. Tuhan mengutus Yunus untuk kedua kalinya agar bangsa Niniwe diselamatkan dan tidak binasa. Poin yang kedua, respon Niniwe. Pada ayat 4 hingga 9, bagaimana respon bangsa Niniwe saat Nabi Yunus memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini saya bagi dalam beberapa poin lagi. Satu, sadar, itu pada ayatnya yang kelima. Dengan kesadaran penuh kepada Allah, mereka mau mendengarkan apa yang diberitakan oleh Nabi Yunus. Bahkan mereka sadar dengan dosa yang mereka lakukan. Kembali dalam kehidupan kita, apakah kita sadar dengan dosa yang kita lakukan? Entah itu sengaja atau tidak, dosa tetap dosa. Dosa apa yang sering kita lakukan? Mungkin kita sering bergosip, berbohong. Apalagi yang sering kita lakukan? Kita sendiri mengetahui dosa apa yang sering kita lakukan. Dosa di tempat umum atau di pribadi pun nilainya tetap sama. Dosa tetap dosa. Saat kita telah percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita semua dibentuk serupa dengan Kristus, tetapi tanpa kita sadari kita akan jatuh dalam dosa. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus sudah sadarkan kita, maka kita harus sadar. Tetapi kalau belum kita sadar, maka Tuhan pasti mengirim teman kita, atau saudara kita, atau mentor kita untuk mengingatkan kita. Tetapi kalau masih kita belum sadar juga akan dosa yang kita lakukan, maka bisa jadi Tuhan memberikan kepada kita masalah, lewat masalah itu supaya Tuhan mau kita sadar akan dosa yang kita lakukan. Kita semua di sini tahu bahwa melepas sesuatu yang enak itu susah. Dosa itu kelihatannya enak. Seperti sudah tahu, tidak bisa makan mie karena punya asam lambung. Tetapi karena enak, akhirnya mengkonsumsi terus dan asam lambung naik. Sudah tahu kopi bisa membuat asam lambung naik. Tetapi karena rasa enak, akhirnya mengkonsumsi kopi terus dan menerus. Dan masih banyak lagi sesuatu yang enak yang mengikat kita hingga kita tidak mau bisa melepaskannya. Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya merenungkan firman Tuhan ini, saya juga ditegur secara pribadi. Maka benar kata firman Tuhan yang terdapat di Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan itu pedang bermata Yunus sampai kepada raja kota Niniwe. Ia turun dari singgasananya, ditinggalkan jubahnya, diselubungkan kain kabung, lalu duduk di abu atas perintah raja dan para pembesar kerajaan. Mereka mau supaya manusia dan ternak, lembu sapi tidak boleh makan rumput, bahkan tidak boleh minum air. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bersama bahwa mereka bukan hanya sadar akan dosa yang mereka lakukan, tetapi mereka juga menyesal. Kesadaran membawa mereka pada penyesalan, dan pada akhirnya penyesalan membawa mereka pada tingkat tidak melakukannya lagi. Sampai pada tahap ini kita masih melakukan, maka Tuhan bisa memakai atau mengirim seseorang untuk bisa menegur kita. Bahkan Tuhan bisa membuat kita kena masalah. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia mau untuk kita terus berada di dalamnya. Dan yang lebih penting adalah sejauh kita lari dari Tuhan, Tuhan masih memiliki berbagai cara untuk menarik kita kembali supaya tetap kepada jalannya. Poin yang ketiga, perubahan total. Itu terdapat dalam ayat 8 hingga 9. Pada ayat 8 hingga 9, puncaknya pertobatan terjadi pada perubahan sebesar-besarnya. Sadar lalu menyesal dan tidak melakukannya lagi. Itu perubahan total yang diharapkan Tuhan. Tidak jatuh di lubang yang sama terus-menerus. Kita saja sebagai manusia
kita bisa bosan kalau ada teman kita, saudara kita yang terus melakukan kesalahan itu terus dan itu terus. Apalagi Tuhan, saya percaya Bapak dan teman-teman di sini bisa menjawabnya sendiri. Poin yang terakhir yaitu dampak dari respon Niniwe. Pada ayat ke-10 ketika Tuhan melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, Tuhan tidak jadi melakukan hukum yang Ia rancangkan. Bukan berarti Tuhan tidak konsisten dengan apa yang telah Ia tetapkan. Tetapi di sini kita melihat bersama bahwa belas kasihan Allah dan kemurahan Tuhan selalu ada untuk kita. Dan kesempatan kedua dalam setiap pertobatan. Ada kata menarik yang kita pelajari bersama-sama, yaitu Allah menyesal. Pertobatan bangsa Niniwe membuat Allah menyesal telah merancang bencana yang diberikan kepada mereka. Maka benar kata firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Maka dengan demikian, kita juga belajar dari kota Niniwe. Sekalipun banyak dosa yang mereka lakukan, Allah masih menunggu pertobatan mereka. Kesimpulan yang akan kita laksanakan dalam kehidupan kita adalah belas kasihan Allah selalu ada untuk kita semua. Sekalipun banyak perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk tidak jatuh dalam dosa tersebut. Berusahalah untuk mencabut atau mematikan dosa tersebut dalam diri kita semua. Sadar membawa kita pada penyesalan dan rasa penyesalan itu membawa kita pada perubahan yang sejati dan tidak melakukannya lagi. Sama seperti Yunus diberikan kesempatan kedua untuk balik dari panggilan Tuhan dan bangsa Niniwe juga diberikan kesempatan kedua. Tentu kita semua di sini diberikan kesempatan kedua untuk bertobat. Maka pergunakan belas kasihan Allah sebaik mungkin. Jangan bertobat hari ini, esok lakukan lagi. Demikian jauh kebenaran firman kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami telah mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba sampaikan dapat tertanam dalam hati saudara-saudari dan Bapa dan dapat melakukan dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.